Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa di salah satu provinsi di Pulau Jawa, 70% warganya tidak taat menggunakan masker. Angka itu didapatkan Jokowi berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah. Ia meminta TNI Polri dan gugus tugas COVID-19 daerah untuk memasifkan penggunaan masker di masyarakat. Jajaran Polda dan Pangdam juga diminta membantu Pemda untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 2 minggu urusan masker harus dikerjakan secara masif agar dapat menekan penyebaran corona. Jokowi mengungkapkan masker adalah kunci. Selain itu, penerapan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berada dalam kerumunan juga wajib dilaksanakan. Sementara jumlah positif corona di Indonesia mencapai lebih dari 128.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 5.824 jiwa. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan salah satu provinsi di Pulau Jawa, 70% warganya tidak taat menggunakan masker. Jokowi bersama TNI, Polri, dan gugus tugas diminta mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, bagaimana langkah persuasif pemerintah agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama dengan kami ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, ada Pak Zubairi Jurban. Halo Prof. Selamat siang. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Ya Prof, ini kita bahas soal bagaimana kemudian masker itu menjadi suatu kunci agar kita bisa membuat supaya kita tidak terjangkit virus corona. Nah, kalau kemarin beberapa saat yang lalu Presiden Jokowi mengunjungi Bandung untuk melihat bagaimana proses pembuatan vaksin, dan kemudian Jokowi sempat mengatakan bahwa ada salah satu provinsi di Pulau Jawa yang hampir 70%-nya tidak menggunakan masker atau tidak memenuhi protokol kesehatan. Saya ingin tanyakan terlebih dahulu dari mungkin penglihatan atau mungkin survei dari ini provinsi mana sebenarnya yang dimaksud oleh Presiden Jokowi? Wah, saya tidak tahu. Tapi memang benar bahwa masker harus selalu dipakai begitu kita keluar rumah. Dan di banyak tempat, tapi tidak sampai 70%. Saya selama pandemi ini tidak keluar provinsi, saya jadi tidak tahu provinsi yang lain. Hanya saya lihat dari TV saja, tapi memang benar bahwa kelihatannya ada beberapa orang yang tidak memakai masker. Iya, tapi dari penglihatan ataupun mungkin ada sedikit survei mungkin dari ID melihat situasi sekarang ini seberapa patuhkah masyarakat terhadap protokol kesehatan sebenarnya? Iya, sebagian yang saya lihat sebagian cukup besar patuh. Namun sebagian kecil seberapapun yang tidak patuh akan menjadi sumber penularan, dan ini amat berbahaya. Khususnya akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini ternyata infection rate, artinya jumlah orang yang terinfeksi setiap kali diperiksa itu selalu tinggi, jauh di atas 5% target dari WHO. Jakarta juga 8% lebih. Provinsi yang lain di seluruh Indonesia rata-rata bahkan 15% yang terinfeksi. Satu itu. Yang kedua, banyak sekali pasien COVID-19 yang harus dirawat yang akhir-akhir ini sulit mencari rumah sakit untuk rawat inap. Jadi dulu ini pernah terjadi, kemudian rumah sakit COVID-19-nya misalnya khusus di Jakarta sekarang menjadi lebih dari 58 dan 59. Tetapi 59 ini pun sekarang sebagian sudah mulai kewalahan, tempat tidurnya penuh. Jadi memang sekarang kita bukan hanya pada fase yang tetap tinggi, namun makin tinggi. Jadi masalahnya makin serius untuk Jakarta, untuk seluruh Indonesia. Ya, Prof, tadi kan sempat menyinggung juga terkait dengan bagaimana rumah sakit mungkin agak mulai kesulitan ya untuk mengakomodir pasien virus corona. Ini sejauh ini seperti apa sih sebenarnya penanganannya terkait dengan kurangnya mungkin rumah sakit yang bisa mengakomodir
COVID-19 ini? Di DKI Jakarta Anda bilang tadi tinggi, kemudian di daerah-daerah lain mungkin bisa disebutkan daerah-daerah mana saja yang bisa dikatakan kurang rumah sakitnya untuk mengakomodir pasien? Iya, pada prinsipnya dengan kenaikan ini, saya kira hampir semua provinsi akan mengalami kesulitan sekarang ini pun, dan apalagi pada kalau melihat angka-angkanya ada kemungkinan cukup besar bahwa bulan depan kita akan 200.000. Nah, kalau 200.000 orang dengan COVID-19 yang dirawat tentu juga akan naik, itu amat melampaui kemampuan rumah sakit untuk rawat inap. Dan kalau pasien yang berat tidak dirawat inap, angka kematian akan tinggi dan angka penularan akan makin cepat lagi. Jadi kita memang pada posisi yang berat sekarang ini. Artinya semua orang, artinya termasuk masyarakat, ya tenaga kesehatan, ya para dokter, ya media penting sekali untuk penyuluhan, jadi working with the media, kemudian tentu pemerintah. Jadi kenaikan ini juga dipicu oleh tadi disebutkan di awal tidak pakai masker. Jadi masalah perilaku dari masyarakat kita yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya, kalau lihat angkanya tinggi sekali ya Prof, 200.000 di bulan sampai bulan September. Ini Agustus, September, dalam jangka waktu 1 bulan naik 200.000. Nah, Prof, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan bahas setelah jeda terkait dengan mungkin masker mana atau jenis apa yang paling mampu untuk menangkal COVID-19. Pemirsa tetaplah di Line Stock, kami masih akan kembali usai jeda.